Nah, ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini menunjukkan tentang bagian tubuh dari bakteri. Nah, bagian sel prokariotik yang juga dimiliki oleh sel eukariotik adalah, kalau kalian belajar tentang sel, yang pertama harus kalian ingat adalah antara prokariotik dan eukariotik. Kalau prokariot berarti makhluk yang belum mempunyai membran inti. Jadi intinya itu masih belum mempunyai membran, ya. Tapi berbeda dengan eukariotik. Kalau eukariotik berarti makhluk itu sudah mempunyai membran inti. Oke, nah di sini kalau kita sudah dikasih gambar, maka di sini harus kita tahu dulu ya bagian-bagian dari yang ditunjukkan nomor ini. Oke, untuk yang nomor 1 itu adalah kapsul, jadi pembungkusnya bakteri ya. Kemudian yang kedua ada dinding sel. Nah, yang ini dinding sel ya, yang kuning, yang warna kuning, karena di sini ada beberapa lapisan. Yang pertama kapsul, yang kedua dinding sel, dan yang ketiga adalah membran sel. Jadi yang hijau ini adalah membran sel. Nah, membran sel ini fungsinya untuk membatasi isi sel dengan lingkungannya. Kemudian yang keempat ada sitoplasma. Jadi yang biru-biru ini ya, sekelilingnya ini itu adalah sitoplasma, di mana sitoplasma itu adalah tempat terjadinya berbagai reaksi kimia. Kemudian yang kelima, yang kecil-kecil ini adalah ribosom. Nah, fungsinya ribosom untuk apa? Untuk berlangsungnya sintesis protein ya. Kemudian yang keenam ada plasmid. Jadi yang ini, yang kecil-kecil ini ya, seperti bundaran-bundaran ini adalah plasmid. Nah, plasmid sendiri itu adalah materi genetik dari bakteri yang bentuknya itu sirkular. Jadi seperti ini ya, plasmid. Nah, kemudian yang nomor 7 yang hijau-hijau kecil ini namanya pili. Pili itu fungsinya untuk reproduksi, membantu dalam reproduksi bakteri. Dan yang ke-8, yang ini panjang, yang hijau panjang itu adalah flagella. Flagella itu merupakan alat gerak dari bakteri. Dan yang 9, yang terakhir ya, yang seperti plasmid ini tapi besar, itu namanya nukleoid. Nukleoid itu adalah materi genetik utama dari bakteri. Nah, di sini soalnya adalah bagian sel prokariotik yang juga dimiliki oleh sel eukariotik. Apa saja? Yang pertama kapsul. Kapsul eukariotik punya atau tidak? Tidak punya ya, hanya pada bakteri. Kemudian dinding sel punya. Kemudian membran sel punya. Sitoplasma punya. Ribosom juga punya. Plasmid tidak punya, karena plasmid ini adalah materi genetik khusus pada bakteri. Bahkan tidak semua bakteri mempunyai plasmid, hanya bakteri-bakteri tertentu saja. Kemudian kalau pili juga tidak punya, flagella tidak punya, kalau nukleoid juga tidak punya. Karena apa? Materi genetik nukleoid ini adalah materi genetik utama bagi bakteri. Kalau di eukariot itu nukleus ya, atau inti sel. Oke, jadi jawabannya adalah yang ada 2, 3, 4, dan juga 5. Berarti jawabannya yang benar adalah C ya, 3 dan 5.